bersaksi. Shalom teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, hari Minggu ini kita berjumpa lagi di ibadah GC GBI Crown Palace. Nanti kita akan bersama-sama berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tema kita minggu ini adalah tiang awan dan tiang api. Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dijelaskan oleh kakak-kakak GC ya teman-teman. Saat ibadah sedang dijalankan, teman-teman tidak boleh sambil main handphone, berbicara kepada teman-teman yang lain, dan juga tidak boleh makan-makan. Sebelum kita memulai ibadah minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sekarang kami akan beribadah. Berkatilah kakak-kakak GC yang akan melayani ibadah ini dan juga teman-teman yang mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah berkati ibadah kami dari awal sampai akhir agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman GC. Shalom, selamat beribadah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan selamanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, serta Yesus selamanya. Ayo adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan sukacita, dengan semangat. Biarpun gunung-gunung tak beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Gunung beranjak
bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita mau siapkan hati kita adik-adik untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus masuk memenuhi dalam hati kita, sehingga adik-adik boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun.
perlindungan Tuhan Yesus sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai kami, menopang dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan akan firman-Mu. Kami menyerahkan adik-adik kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kau yang mengurapi setiap adik-adik kami. Biarlah adik-adik kami boleh mengerti setiap kebenaran firman Allah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. 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 Nah, adik-adik semua, ya, siapkan mata, tangan, mulut semuanya untuk fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana Allah menunjukkan keperkasaannya kepada Firaun dan bangsa Mesir, ya. Allah menimpakan berapa tulah? 10 tulah. 10 tulah kepada Firaun dan bangsa Mesir. Allah sangat murka. Karena apa? Karena Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, mereka tidak bisa nih, ada tenaga gratis yang membuat negara mereka menjadi megah dan bagus, ya kan? Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Masih ingat nggak 10 tulah itu? Ayo sebutkan bersama kakak kalau kalian ingat. Tulah yang ke-1, air menjadi darah. Tulah yang kedua, apa? Kata. Yang ketiga, nyamuk. Tulah yang keempat, lalapikat. Tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, barah bisul ya, atau bisul. Kemudian yang ketujuh, apa? Hujan es. Yang kedelapan, belalang. Ih, ngeri ya. Yang kesembilan lebih ngeri lagi, gelap, kegelapan ada di mana-mana. Nah, yang ke-10 inilah yang membuat bangsa Mesir ketakutan kalang kabut, yaitu kematian anak-anak sulung dari semua keluarga Mesir. Akhirnya orang-orang Mesir, Firaun terbuka matanya karena ketakutan. Nah, melalui 10 tulah itulah akhirnya Firaun, bangsa Mesir, yang membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan mengizinkan mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar ke tanah perjanjian. Mereka keluar dari Mesir hendak ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tapi anehnya Tuhan tidak menuntun mereka ke jalan yang paling dekat. Coba lihat di peta, ya kan? Harusnya jalan yang paling dekat adalah Filistin, ya, Palestina. Lihat, antara Filistin ke tanah perjanjian Kanaan sangat dekat tidak? Dekat. Filistin ke Kanaan sangat dekat. Seharusnya sekalipun dalam kelompok besar berbondong-bondong orang Israel menuju ke tanah perjanjian Filistin itu hanya dibutuhkan beberapa minggu loh. Dari Mesir ke Kanaan melalui Filistin. Nih, lihat petanya kan? Tapi adik-adik, mengapa ya Tuhan membawa bangsa Israel berjalan lebih jauh dan putar melewati padang gurun?
mengapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel berjalan jauh melewati padang gurun? Supaya, dengarkan, ke-1, supaya bangsa Israel bergantung kepada Allah. Yang kedua, mengapa Tuhan membawa bangsa Israel berjalan jauh melewati padang gurun? Supaya, apa yang kedua? Supaya bangsa Israel memiliki mental baja, tangguh, tidak menyerah. Keren ya? Kalau mau tahu artinya keren, tapi saat melaluinya, aduh, tidak bisa kita bayangkan keluh kesah mereka. Yang ketiga, Tuhan ingin mempersiapkan bangsa Israel tangguh dalam berperang. Tadi kan tangguh nih mentalnya, sekarang mereka dipersiapkan tangguh dalam berperang. Nah, ya. Yang keempat, Allah ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa Dia sangat mengasihi. Allah ingin menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan, melalui apa tadi? Padang gurun. Melalui padang gurun. Karena adik tahu di sana padang gurun itu panas. Kalau siang panasnya minta ampun ya. Hari-hari ini panas ya. Padahal kita tinggalnya tidak di gurun pasir, tapi panasnya panas banget. Nah, kalau di gurun pasir, kalau siang panasnya, kalau di sini panas, malam panas, tapi di gurun pasir enggak. Siang panas, malam sangat dingin. Ya, sudah kering, tidak mendukung kehidupan, tidak bisa main hujan, panas banget. Kalau malam dingin banget, bayangkan. Sungguh-sungguh merana hidup di padang gurun itu ya. Kalau siang 45 derajat Celcius, kalau malam 0 derajat Celcius. Seperti apa dinginnya. Tapi Allah menjamin penyertaannya kepada bangsa Israel berupa tiang awan di siang hari yang sangat-sangat panas. Adik-adik tahu? Tadi kakak sudah sampaikan, siang hari yang sangat panas, Dia memberikan penyertaannya. Tiang awan, luar biasa ya. Luar biasa sekali manifestasi Tuhan kepada bangsa Israel. Begitu sayangnya ya. Dan tiang api pada malam hari. Wah, Tuhan bermanifest menjadi api, tiang api pada waktu malam hari yang sangat dingin. Kita baca Keluaran 13 ayat 21. Oke? Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Luar biasa penyertaan Tuhan. Sungguh-sungguh luar biasa. Keluaran 13 ayat 21. Di waktu siang yang panas, 45 derajat Celcius, mereka dinaungi awan. Keren ya Tuhan ya. Di kala malam yang dingin, mereka dinaungi tiang api sehingga sangat hangat. Nah,
malam 0 derajat Celcius, mereka nggak masalah. Karena mereka diberikan kehangatan oleh Tuhan dengan tiang api. Keren ya Tuhan kita ya adik-adik ya. Nah adik-adik, dengan demikian Allah yang menuntun bangsa Israel adalah Allah yang mengasihi, keren, memelihara, keren lagi, melindungi umatnya siang dan malam. Gak usah takut lagi kalau begitu, karena kita punya Allah yang keren, yang hebat, yang mampu bermanifest apapun, jadi tiang api, jadi tiang awan, keren apa saja kebutuhan kalian. Ya kan? Ada suatu cerita dari teman-teman kakak. Bercerita dan kakak bisa menyampaikan kembali dari kesaksian ini. Ada seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak. Anaknya masih kecil, yang paling bungsu, yang nomor 2 SMP, yang selanjutnya itu jenjang yang lebih tinggi. Intinya, keluarga ini, ibu ini kebingungan karena anaknya sama-sama masuk SMP, yang satu masuk SMA. Ibu ini percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya. Dia hanya bisa berdoa, Tuhan, tahun depan yang mau sekolah itu ada 2. Kalian pernah melihat orang tua yang mungkin berkecukupan, kalian tidak bisa mendengar, kalian tidak mendengar kesusahan mereka. Tapi untuk orang tua yang memang benar-benar membutuhkan keuangan yang lebih untuk membayar anak-anak mereka masuk ke sekolah, itu hal yang sangat sulit dan mereka harus bekerja keras bagaimana supaya kalian bisa sekolah. Tapi kalau bergelimang harta, kita puji Tuhan, mengucap syukur. Bagaimana dengan yang pas-pasan? Ya, ibu ini sangat kebingungan. Tapi dia percaya, Tuhan, aku bekerja siang dan malam. Selebihnya aku serahkan kepadamu, karena tidak mungkin 2 anakku ini tidak sekolah. Yang SMA harus sekolah dan yang SMP harus sekolah bersamaan. Dia hanya bisa berdoa. Ibu ini hanya tahu, dia hanya tahu bahwa Allah yang menuntun Israel keluar dari Mesir adalah Allah yang sama yang menuntun dia untuk bisa membayarkan anaknya masuk SMP, SMA. Tuhan yang sama yang menuntun bangsa Israel, yang menolong bangsa Israel, juga pasti menolong anak-anaknya untuk bisa masuk sekolah. Tapi tidak tahu bagaimana caranya. Dia hanya beriman dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus saat sudah bekerja, dan sekarang serahkan 2 anak ini. Gak mungkin mereka putus sekolah. Aku percaya Tuhan membiayai mereka masuk sekolah. Dia berdoa. Ibu ini berdoa sungguh-sungguh ya, berdoa sungguh-sungguh, serahkan semuanya kepada Tuhan. Pada suatu hari teman dari ibu ini menggalang dana itu ayo gotong royong memberikan uangnya, bantuannya, ibu A, ibu C, ibu D. Ayo mohon bantuan, mereka bergotong royong memberikan dana uang kepada ibu ini. Nah, ibu ini kaget saat teman-temannya datang. Katanya begini, ini ada berkat rezeki uang untuk anakmu yang masuk SMA. Ini ada juga rezeki uang untuk anakmu yang akan masuk SMP. Apakah ibu itu mengemis sebelumnya? Enggak. Dia hanya berdoa. Siapa yang mengetuk hati teman-temannya, hati ibu-ibu lain untuk bergotong royong memberikan dana untuk ibu yang kesusahan ini? Yang mengetuk hati ibu-ibu teman-teman itu adalah Tuhan sendiri, yang mengeluarkan bangsa Israel, yang menolong bangsa Israel, juga yang menolong ibu ini untuk bisa membayar biaya masuk anak-anaknya sampai dan SMA.
Tuhan yang mengetuk teman-temannya untuk menggalang dana, membayar kedua anak ibu ini bisa masuk. Luar biasa. Kalau Tuhan yang mengetuk, Tuhan melihat. Tuhan melihat apakah kalian sungguh-sungguh atau hanya sekedar berdoa, atau hanya sekedar biar tidak dimarahi orang tua sehingga pura-pura berdoa. No. Tidak ada bedanya kalian dengan anak-anak di luar sana. Kalian harus sungguh-sungguh berdoa dan beriman Tuhan yang akan melepaskan kalian dari masalah apapun. Nah, adik-adik semuanya, sesulit apapun, masalah apapun, tidak perlu khawatir. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kakak, menyertai kalian, menyertai orang tua kalian. Jangan pernah melangkah kalau tidak bersama Tuhan. Oke? Jadikan Tuhan sebagai nafas hidupmu, karena Dia sanggup melakukan apapun untuk kebaikanmu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman. Sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.